Om Swastiastu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan materi dengan topik penyelesaian inharmoni mata kuliah logika hukum dengan anggota kelompok yang pertama adalah saya, Rizky Tri Ananda dengan NIM 820220089. Saya Natania Della Rosa dengan NIM 820222179. Saya Nabila Cynthia Dewi, NIM 81821816. Penyelesaian terhadap inharmonis hukum. Yang pertama ada interpretasi hukum. Interpretasi hukum yaitu adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi atau mempersempit. Pengertian hukum ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Sebut dan jelaskan macam-macam interpretasi hukum. Macam-macam interpretasi hukum dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama, penafsiran autentik atau penafsiran resmi adalah suatu penafsiran hukum yang secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu peraturan hukum dimuat dalam peraturan hukum itu sendiri karena penafsiran tersebut secara asli berasal dari pembentuk hukum itu sendiri. Yang kedua, penafsiran gramatikal atau penafsiran tata bahasa adalah suatu penafsiran hukum yang didasarkan pada maksud pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum dengan catatan bahwa pengertian maksud perkataan yang lazim bagi umumlah dipakai sebagai jawabannya. Yang ketiga, penafsiran sistematis adalah penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing. Yang keempat, penafsiran sosiologis adalah penafsiran hukum yang didasarkan atas situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk sedapat mungkin berusaha untuk menyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya berikut. Segala masalah dan persoalan yang berkaitan di dalamnya yang pada dasarnya merupakan masalah baru bagi penerapan peraturan hukum yang bersangkutan. Yang kelima, penafsiran historis adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap isi dan maksud suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut. Yang keenam, penafsiran ekstensif adalah suatu penafsiran hukum yang bersifat memperluas pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan perluasan tersebut hal-hal yang tadinya tidak termasuk dalam ketentuan hukum tersebut sedangkan ketentuan hukum lainnya belum ada yang mengaturnya dapat dicakup oleh ketentuan hukum yang diperluas itu. Yang terakhir adalah penafsiran restriktif, yaitu penafsiran hukum yang pada dasarnya merupakan lawan atau kebalikan dari penafsiran ekstensif. Definisi penemuan hukum. Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberikan tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret. Dasar hukum positif dalam penemuan hukum. Pertama, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kedua, Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ketiga, Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Jadi, bila dihubungkan dengan peran dan fungsi hakim, apakah hakim dapat mengisi kekosongan hukum dan penafsiran hukum atau interpretasi hukum? Jawabannya itu, dalam hukum, salah satu peran yang dapat dijalankan oleh hakim adalah mengisi kekosongan dan penafsiran atau interpretasi hukum. Hal ini dilakukan selaras dengan teori-teori hukum yang berlaku. Hal ini yang dapat kemudian menjadikan hukum mampu berkembang dan bertindak selaras dengan perkembangan dalam kehidupan sehari-hari. Definisi dari kesesatan dalam penalaran hukum adalah proses penggunaan alasan-alasan hukum dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam putusan hukum. Lalu, apa sajakah yang menjadi kesesatan dalam penalaran hukum?
Jadi terdapat 5 macam kesesatan hukum. Yang pertama, argumentum et ignorantiam. Kedua, argumentum et verecundiam. Ketiga, argumentum et hominem. Keempat, argumentum et misericordiam. Kelima, argumentum et baculum. Jadi di sini saya akan mengambil contoh dari et hominem, yaitu Carl Sagan adalah seorang pemakai ganja, maka karya-karyanya berantakan. Jimi Hendrix meninggal karena overdosis. Jadi, musiknya kurang bagus. Karema, dia hanya murid, maka semua pertanyaannya pasti salah. Kesimpulannya, istilah dari interpretasi hukum adalah penafsiran hukum yang mempunyai 7 macam interpretasi hukum, dan penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam memperistilahkan hukum berkenan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum atau konflik-konflik hukum dan sengketa-sengketa hukum. Kesesatan dalam penalaran hukum adalah penalaran hukum untuk menyusun argumentasi hukum, juga berpegang pada kaidah hukum positif. Baik, jadi sampai di sini yang bisa saya sampaikan dari materi kelompok 10. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya.